Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Masyara'al ikhwah wal akhwat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan keutamaan yang ada di sisinya kita diperjumpakan di majelis yang berberkah, majelis ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita senantiasa diberi hidayah di atas jalan dan diberi keistiqomahan di atas jalan petunjuk hingga kita meninggalkan dunia ini. Dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan dalam beragama, dari berbagai fitnah, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, yang mana kita hidup di akhir zaman semakin besar fitnah tersebut. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita anugerahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menambah rasa takut kita kepada Allah dari berbuat berbagai bentuk maksiat, dan takut kepada Allah ketika kita tidak menunaikan perintah-perintah syariat ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang qadarallahu ma syaa wa fa'al. Sudah cukup lama tertunda. Saya aturkan permohonan maaf atas keadaan yang demikian. Dan saya bersyukur atas nikmat sehat, nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga kita bisa memanfaatkannya dan dimudahkan di dalam mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang bab yang ke-6, bab baru ya, setelah kita menyelesaikan bab seputar babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab seputar uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita menuju bab baru, yaitu bab yang ke-6,
sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau meringkas kitab Syama'il tanpa merubah judulnya, ya. Beliau takhrid hadisnya, maka beliau keluarkan hadis-hadis yang dhaif, tersisa hadis yang sahih dan minimal hasan. Maka ini tidak merubah judulnya, sebagaimana judul yang ada pada kitab ini itulah yang ada pada Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Thawrah At-Tirmidzi. Maka kalau antum baca di kitab Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi, maka judulnya sama dengan susunan yang ada pada Sahih Syama'il karya Syekh Al-Albani, karena pada hakikatnya ini kitab adalah kitab takhrij yang beliau lakukan atas kitab Al-Imam At-Tirmidzi, sehingga dikeluarkan hadis-hadis yang dhaif, tersisa hadis-hadis yang insyaallah ini hadis yang sahih dan minimal hasan. Nah, maka bab yang keenam, bab ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya. Ya, nah. Sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama pada bab ini, atau tepatnya hadis yang ke-33, ya, hadis yang ke-33 dalam kitab Shahihus Syama'il karya Syekh Al-Albani, atau hadis yang ke-45 pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Dari apa yang beliau tulis di dalam judul bab seputar khidab. Nah, jadi menyemir dalam bahasa Arab disebut apa? Khidab, ya. Nah, khadaba yakhdabu khidaban, menyemir, ya, menyemir rambut. Maka yang dimaksudkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam bab ini, beliau hendak menjelaskan tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya atau tidak. Nah, walaupun nanti ada penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh al-muallif dalam kitab ini, karena ada khilaf di kalangan para sahabat. Misalnya hadis Anas bin Malik dan hadis Ummu Salamah menjelaskan Nabi zahirnya itu kana syaibuhu makhduban, ubannya itu disemir. Tapi pada hadis yang lain seperti misalnya jalan Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhdab, Nabi tidak menyemir. Nah, maka di sini ada khilaf. Insyaallah nanti akan berlalu pembahasan ini. Maka ini yang pertama, ya, faedah yang dapat diambil tentang judul ini, bahwasanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita apakah Rasulullah SAW menyemir rambutnya yang beruban atau tidak, ya. Dan yang kedua, menyemir rambut ini sebagaimana dimaklumi, ya, di dalam hadis yang datang dalam riwayat Ashabus Sunan, di antaranya Sunan Abu Daud, ya, dan juga dalam Sunan An-Nasa'i, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang bahan yang digunakan untuk menyemir rambut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna wal katam." Al-hinna wal katam. Sesungguhnya sesuatu yang paling bagus yang kalian gunakan untuk menyemir, ghayyaratum ini merubah, ya, artinya mewarnai, syaib yaitu uban, adalah hinna dan katam. Hinna
itu jenis tanaman yang mungkin di negeri kita sejenis daun pacar ya. Kalau orang Jawa bilang ya, daun pacar, dia banyak ditanam di sekeliling rumah. Ya, tanaman yang juga sebagai hiasan dan juga sebagai herbal. Dia kalau diambil daunnya, biasanya kalau anak-anak kecil dahulu itu untuk mewarnai kukunya. Ya, nah itu salah satu jenis bahan untuk menyemir rambut. Katam juga sama, artinya ini herbal semuanya, bukan bahan sintetis. Nah, dan di dalam judul ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang hukum hidab itu sendiri. Ini faedah yang ketiga ya. Beliau mengatakan di dalam Syarah Sahih Muslim, wa madhabuna, dan menurut madhab kami. Apa madhab Imam Nawawi dalam fiqih Syafi'iyah? Maka menurut madhab kami, istihbabu ya takhdhib syayb, ya, disunnahkan untuk menyemir uban lirrajuli walil mar'ah, baik untuk laki-laki dan untuk wanita. Beliau bawakan dalilnya, diantaranya adalah hadis-hadis dalam bab ini, tapi yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir ubannya. La yasbughun fakhalifuhum, maka Nabi memerintah selisihi mereka. Maka ini diantara bentuk maqasid syariah ya. Tujuan syariat agama ini kalau kita pelajari berdasarkan kaidah-kaidah yang agung dalam ilmu usul, dalam rangka salah satunya tujuannya menyelisihi agama orang-orang Yahudi dan Nasara dalam banyak hal, termasuk dalam perkara al-albisah wal hay'ah, berpenampilan ya, dan dalam berpakaian. Ini menunjukkan agama yang dibawa Nabi SAW adalah agama yang berbeda dengan agama Yahudi dan Nasara. Maka kita diperintah untuk menyelisih mereka. Nah, termasuk di dalam apa? Menyemir uban. Ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Muslim yang dijadikan pijakan oleh madhab Syafi'iyah, dan ini madhab jumhur ya, jumhur al-ulama. Naam, baik Hanabilah, Malikiyah, sedikit yang menyelisih di antaranya Al-Zahiriyah, Abu Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ghayyaru hada bi syai'in wajtanibus sawad." Maka rubahlah ya, artinya semirlah uban ini dengan sesuatu apapun. Tapi ingat, jauhi warna hitam. Ya, jauhi warna hitam. Nah, ini diantara pijakan madhab Syafi'iyah, dan ini madhab jumhur al-ulama, kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Dan ini berlaku sebagaimana laki-laki dan wanita. Ya, dan syaratnya apa? Yang diwarnai haruslah bahagian rambut yang sudah beruban. Bagaimana kalau seseorang mewarnai, menyemir rambutnya, ya, dia masih muda, rambutnya hitam, ya, bercahaya lagi, artinya hitamnya pekat, berkilau. Kemudian dia melihat orang-orang barat misalnya atau artis, ya dan billah, dia warnai
biar tambah cantik kalau perempuan, biar tambah ganteng atau tampan yang laki-laki, dalam keadaan belum beruban. Bagaimana ini hukumnya? Maka menurut madhab Syafi'iyah, yukrah bikarahiyati tanzih. Ini hukumnya dibenci. Kalau madhab Syafi'iyah ini makruh. Tapi jumhur al-ulama, dan ini madhab Hanabilah, Malikiyah dan juga Zahiriyah, hukumnya haram. Berdasarkan keumuman dalil. Ya, Nabi SAW berucap apa? Wajtanibu hada bi syai'in. Warnailah uban ini. Artinya apa? Yang menjadi illah, sebab mengapa Nabi memerintah untuk menyemir, karena adanya apa? Uban. Adanya helaian rambut yang sudah berwarna putih. Nah, maka ini pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam. Jadi siapa yang dia mewarnai, minimal ini madhab Syafi'iyah, ini hukumnya makruh. Tapi kalau dia mewarnai rambutnya dalam keadaan belum ada yang beruban, karena meniru orang-orang barat non muslim atau orang-orang fasik, ya, ini hukumnya haram, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Mewarnai rambut dalam rangka mengikuti, meniru cara, gaya, fashion, penampilan mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang fasik, ini haram bil ijma'. Ya. Dalilnya umum. Ya, dalilnya umum, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafahnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini sahih. Nabi berucap, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bahagian dari kaum tersebut. Ini haram hukumnya. Maka ini pelajaran bagi kita, adik-adik kita, ya, kaum muslimin, agar dia tidak bermudah-mudahan dalam berpenampilan dan berpakaian. Apa yang menjadi syiar orang-orang fasik, orang-orang kafir, kita nggak boleh menirunya, karena ini akan menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan, ya, mendatangkan kemurkaan Allah dan menghilangkan al-wala wal bara, hilangnya bentuk sikap, ya, al-bara, membenci mereka karena Allah. Dari sisi mana? Kita memberikan bentuk persetujuan dari apa-apa yang mereka lakukan yang itu menyelisihi syariat Allah. Dan ini termasuk perkara yang akan menghilangkan keimanan. Ya. Tergantung sesuai dengan kadarnya. Kalau dia ridha dengan syiar-syiar orang-orang yang non-muslim, yang itu menjadi syiar mereka, bisa-bisa ini menjadi salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Ya, iyadzan billah. Kemudian tentang warna, maka sepakat para ulama harus dihindari warna hitam. Ya, sebagaimana zahir hadis tadi, wajtanibus sawada, hindari warna hitam. Ini secara umum, ya, ini secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini belum nukil ijma'. Tapi yang benar tidak ijma'. Karena ada ulama yang lain menyelisihi khusus bagi wanita. Jadi ada keringanan atau rukhsah bagi wanita, ya, dalam rangka menjaga penampilan di hadapan suaminya, kalau dia hendak mewarnai ubannya dengan warna hitam. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh seorang tabi'in, yaitu Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi dan juga Ishaq ibnu Rahawai. Ya, ini di antara ulama-ulama salaf yang terkemuka, ya.
Nah, ini rukhsah bagi wanita. Ya, ini rukhsah bagi wanita. Tapi kalau dia mau keluar dari khilaf, ya, lebih hati-hati, hindari warna hitam. Tapi kalau ada wanita yang dia mewarnai rambutnya dengan yang beruban dengan warna hitam, maka insyaallah ada salafnya. Ini termasuk apa? Perkara rukhsah, keringanan khusus bagi wanita. Laki-laki tidak boleh. Ya, laki-laki tidak boleh. Kemudian terkait dengan faidah fikih dari hadis atau bab seputar khidab yang menyemir rambut ini, yang dapat kita ambil pelajarannya adalah bagaimana hukum mewarnai atau menyemir selain dari rambut. Misalnya kuku kaki, kuku tangan. Nah, kalau janggut tidak ada muskilah, ya, itu termasuk bahagian daripada helaian sesuatu yang tumbuh pada kepala, ya, janggut, apalagi di rambut, jambang, ya. Nah, ini hukumnya sama dengan hukum, ya, rambut. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diwarnai kukunya, ya, kuku tangan dan kuku kaki, al-adhafir? Maka di sana ada pengecualian untuk wanita. Bahkan berdasarkan hadis yang sahih, ya, tentang kisah seorang wanita yang dia menjulurkan kedua tangannya kepada Rasulullah di balik hijab. Hadis ini hadis Aisyah, terdapat dalam Sahih Bukhari. Kemudian, ini tangan siapa, kata Rasulullah? Maka Aisyah menyebut ini adalah tangannya seorang wanita. Maka Nabi kemudian berkata, seandainya aku menjadi seperti dia, maka aku akan warnai kuku-kuku tangan, ya. Maka dari sini di dalam kitab Aunul Ma'bud, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, bahwa syadidus istihbab, ya, perkara di antara perkara sunnah yang sangat ditekankan, dan ini madhab Syafi'iyah, bagi wanita untuk mewarnai kuku-kukunya. Dikatakan syadidus istihbab, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Pertama, untuk membedakan laki-laki dan wanita. Dari mana? Dari kukunya. Kalau laki-laki diwarnai kukunya, berarti boleh tidak? Orang beranggapan nanti wanita, karena ini tanda syiarnya wanita, dia suka berhias. Dan Islam mencintai keindahan pada batasan-batasannya. Nah, syadidus istihbab fi khidabil adhafir lil mar'ah. Dalam Aunul Ma'bud disebutkan demikian, ya. Perkara yang sangat ditekankan, dianjurkan bagi wanita untuk mewarnai kuku-kukunya, ya. Nah, jadi kalau punya istri, punya anak perempuan, ini sunnah loh yang ditekankan, ya, sunnah yang sangat dianjurkan berdasarkan hadis tadi. Bagaimana kalau laki-laki? Maka hukumnya haram, ya, mewarnai kuku-kukunya, karena apa? Menyelisihi dalil umum, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka bentuk tasyabuh yang dilarang adalah laki-laki menyerupai wanita. Nah, ini diantara faedah yang dapat kita petik dari judul bab yang ke-6 ini, ya, seputar khidabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mau mengulang faedahnya tadi? Yang pertama apa? Masya Allah. Apa hukum khidab? Menyemir rambut yang beruban, apa hukumnya? Hukumnya sunnah, ya. Nah, dalilnya apa tadi? Hadis Bukhari, ya, tentang apa? Innal yahuda
wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasara mereka tidak menyemir rambutnya yang beruban, maka selisih mereka. Yang kedua hadis Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah ya, ghayyaru hada bi syai'in wajtanibus sawada. Warnailah uban ini ya dengan sesuatu dan jauhi warna hitam. Artinya sesuatu di sini warna ya. Nah, maka boleh bil humrah was sufrah, boleh warnanya merah ya, merah hati ya, atau warna kuning. Nah, dan seterusnya. Baru kita masuk sekarang kepada hadithul bab ya, kepada hadis pada bab ini. Hadis yang ke-33, qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ibnu Thawrah at-Tirmidzi rahimahullahu taala. Haddatsana Ahmad bin Mani' قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مأبن لي ya, barisnya harokatnya di apa ya, diperbaiki. Faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bih. Qala la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Qala wa ra'aitu asy-syaiba ahmar. Boleh? Boleh? Qala Abu Isa, hada ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi afsaru ya, wa afsaru. Isim tafdhil ya. لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. Nah, ini hadis yang ke-33. Berkata Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari gurunya Ahmad ibnu Mani' telah menceritakan kepada kami. Ahmad ibnu Mani' Abu Ja'far Al-Baghawi, thiqah. Ya. Beliau meninggal di tahun 244 Hijriah. Qala, beliau berkata, haddatsana Hushaim ibnu Bishr ibnu Qasim As-Sulami wa huwa thiqah. Kunyahnya Abu Muawiyah. Beliau meninggal di tahun 183 Hijriah. Beliau berkata, haddatsana Abdul Malik ibnu Umair Ibnu Suwaid Al-Lahmi Al-Kufi, thiqah, meninggal di tahun 136. Qala, beliau berkata, tadi tabi'in ya. Nah, tabi'in. Ya, nah, Ibnu Laqit. Akhbarani Abu Rimsah, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Rimsah. Ya, Abu Rimsah ini kunyahnya, ini sahabatnya, ini sahabat mulia. Di situ ada ya Abu Rimsah, ada ya di naskah di situ. Ini sahabat, kunyahnya Abu Rimsah. Namanya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebut Rifa'ah, ada yang menyebut Imarah, ada yang menyebut Hayyan. Tapi yang masyhur di kalangan ahli hadis itu Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi. Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya tadi? Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi, ya, dari Bani Tamim. Beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putraku, Masya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ibnuka hadza, apakah ini putramu? Fakultu, maka aku menjawab, siapa ini? Siapa ini? Abu Rimsah. Siapa namanya? Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi, Masya Allah. Sahabat ini ya. Naam ashhadu bih. Iya, benar ini anakku ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata kepada beliau, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Ini bisa difahami dengan dua pemahaman terjemahan ya.
engkau tidak akan diazab karena dosa anakmu, dan anakmu tidak akan diazab karena dosamu. Boleh juga difahami dengan terjemahan, janganlah ia melakukan kejahatan kepadamu, sebaliknya engkau juga dilarang berbuat jinayah, itu pidana, kejahatan. Nah, kepada dirinya. Jadi seorang anak tidak boleh melakukan jinayah, pidana, kejahatan kepada ayah, sebagaimana seorang ayah juga tidak boleh melakukan kejahatan kepada anaknya. Bisa juga difahami terjemahnya sebagaimana penjelasan para ulama tentang tafsir hadis ini, bahwa seorang ayah tidak akan diadab oleh anaknya sebagaimana anak tidak akan diadab oleh sebab dosa orang tuanya. Ini umumnya, ini pemahaman hadis secara umum. Mengapa Nabi berpesan dengan pesan ini? Karena dalam rangka menyelisihi akidah orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah meyakini nasib seorang anak ditentukan oleh orang tuanya, di dunia maupun di akhirat. Jadi sang anak bisa-bisa diadab karena dosa orang tua dan sebaliknya. Ini makna umum hadis, tapi dikhususkan dengan banyak dalil. Contohnya apa? Dalam perkara dosa, seorang ayah, ini menurut pemahaman yang benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang ayah yang sudah meninggal dunia tidak akan diazab oleh sebab dosa anaknya. Ini secara umum. Ketika kapan? Ketika orang tua, ketika pada batasan kewajiban orang tua mendidik dia sampai baligh. Karena anak ketika masih dalam ayunan sampai dia balik itu tanggung jawab orang tua. Dia bimbing, dia ajari tentang akidah yang lurus, dia ajari Al-Quran. Maka yang paling utama yang mendidik siapa? Orang tuanya. Maka jangan bermudah-mudah ya. Udahlah nanti kalau saya punya anak saya titipkan nanti di sana di pondok. Ini termasuk cara berpikir yang salah bagi orang tua. Karena para sahabat dahulu tidak, para tabi'in tidak. Mereka berusaha mendidik anaknya sendiri. Terlebih-lebih masih kecil, sang anak lebih condong kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Maka tentu kita harus memiliki bekal ilmu minimal tentang perkara-perkara yang prinsip, yang penting di dalam agama, yaitu akidah. Nah, kalau memang kita tidak mampu, baru kita serahkan kepada tempat-tempat yang di sana dikenal para pendidiknya, pengasuhnya, orang-orang yang lurus akidahnya dan manhajnya. Tidak mengapa. Tapi pada tanggung jawab awalnya, prinsip itu harus dipahami, itu kewajiban orang tua. Nah, kalau dia sudah sampai baligh, ternyata si anak melakukan pelanggaran syariat, ini tidak akan mengalir dosanya kepada orang tua. Dan orang tua tidak akan diadab oleh karena dosa anaknya. Beda halnya sang ayah, sang ibu, dari kecil dia nggak bertanggung jawab kepada anaknya. Dalam tanggungannya nggak pernah dibimbing, diarahkan kepada bimbingan Islam, tidak pernah diperkenalkan kepada Al-Quran, kepada akidah yang lurus. Iya, orang tua mendapatkan dosa dari siapa? Dia tidak menunaikan amanah. Karena setiap kita ini pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya ayyuhalladzina amanu an tu'addul amanat ila ahliha. Maka dosa ini kita pikul karena apa? Kita tidak menunaikan amanah. Naam. Tapi kalau dia sudah dibimbing, dididik, ternyata setelah baligh dia melakukan pelanggaran, ini maksud hadis. Nah, orang-orang musyrikin jahiliyah keyakinannya tidak demikian. Setiap orang tua itu ditentukan nasibnya di dunia dan di akhirat oleh anaknya, sebagaimana anak ditentukan oleh orang tuanya. Ini akidah jahiliyah. Makanya Nabi berpesan, jadi dalam hadis ini sebagai bentuk pesan akidah yang mendalam kepada Abu Rimsah, la yajni 'alaika wa la tajni 'alai. Sebaliknya juga, tadi kan umum, dalam perkara dosa. Sekarang dalam perkara kebaikan apakah mengalir? Mengalir. Karena ada hadis yang mengkhususkan. Hadis yang mengkhususkan. Seperti hadis Abu Hurairah
Riwayat Bukhari Muslim, hadis yang masyhur ya. Kalau seorang ayah meninggalkan anak yang saleh, mengalir enggak kebaikannya? Mengalir. Artinya sesuatu yang umum ditaksis dengan dalil, ya. Nah, Nabi berucap, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Ya, Nabi menyebut yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. 3. Ya, sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir. Ya, dia wakafkan tanah, dia wakafkan mushaf, dibaca terus. Dia wakafkan apa? Ilmu, dia ajarkan, mengalir. Secara umum ya, walaupun ada pengkhususan pada yang kedua. Ya, dia beli buku-buku tentang bimbingan sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, disebarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat pusat berkumpulnya umat, dibaca dan diamalkan, mengalir pahalanya. Dia buatkan sumur, ya, sepanjang apa dipakai itu untuk kemaslahatan umat, mengalir pahalanya. Dia tanam tanaman untuk pelindung, orang berlindung di situ, atau bahkan diambil manfaat buahnya, mengalir pahalanya. Subhanallah, sedekah jariyah. Nah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Diajarkan ilmu, kemudian muridnya memahaminya, mengamalkannya, kemudian diajarkan lagi kepada yang lainnya, kepada istri, anaknya, terus ya, ini akan menjadi apa namanya? Investment, apa namanya? Tabungan dia di akhirat. Yang ketiga, ini syahidnya ya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian disebutkan di dalam akhir ta'liq, sudah azan? Sudah ya? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai jam berapa, akhi? Sampai boleh? Insyaallah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ini hadis adalah hadis yang sahih, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, kemudian Abu Rimsata berkata, wa ra'aitu syaiba ahmara. Ini syahidnya di bab ini, ya. Dan aku melihat uban Rasulullah SAW berwarna merah. Ini yang berkaitan dengan apa? Bab ini. Berarti ada kemungkinan ihtimalnya, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyemir rambut. Walaupun di sini diperselisihkan oleh para ulama, apakah merahnya warna uban Rasulullah karena sengaja disemir oleh beliau atau karena kebiasaan beliau yang selalu banyak memakai minyak wangi atau minyak rambut. Ya, nanti di sana ada perselisihan. Karena minyak rambut itu juga minyak wangi, ya, dikisahkan, ya, bahwa Nabi itu suka pakai minyak wangi yang banyak sampai menetes. Disebutkan di dalam hadis seolah-olah pakaian beliau itu terbuat dari minyak. Saking banyaknya beliau memakai minyak wangi, ya. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menjaga penampilan, ya. Nabi sendiri berucap, Innallaha jamil yuhibbul jammal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan mencintai yang indah-indah. Dan ini penting, ya. Makanya para ulama, subhanallah, itu orang-orang yang paling menjaga penampilan. Bukan bentuk kesombongan, tidak, ya. Terlebih-lebih ketika hadir di majelis ilmu, ya, menjaga penampilan. Dan penampilan yang indah, yang rapi, tidak harus dengan sesuatu yang mahal, ya. Kebersihannya, kerapiannya, ya, termasuk adab-adab menuntut ilmu itu apa? Ya, disebut di dalam manaqib Imam Malik, kalau murid datang, kalau dia dalam rangka menuntut ilmu, saya suruh mandi dulu. Hadir di majelis itu suruh mandi dulu. Kalau dia tamu saja berlalu karena mungkin berhaji atau berumrah, ya, singgah karena beliau di Madinah, maka akan aku jamu sebagaimana layaknya tamu. Tapi kalau dia menuntut ilmu, mau mengambil hadis dariku, saya suruh mandi dulu. Subhanallah. Para ulama ta'zimnya, pengagungannya kepada ilmu itu subhanallah. Maka kalau kita belajar kepada ulama, kita akan melihat adabnya. Bagaimana para ulama itu memuliakan ilmu. Berpakaian pakaian putih, ya, maklum, ya, para ulama di Makkah, Madinah, di Yaman, ya, memakai imamah, ya, subhanallah. Bentuk menjaga sunnah. Nah, maka di sini syahidnya adalah ra'aitu syaiba ahmara. Ra'aitu syaiba ahmara. Kemudian Imam At-Tirmidzi berkata, wa rawa Abu Awanah hadzal hadits an Utsman. Nah, Abu Isa berkata, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi wa afsar. Ini adalah riwayat yang paling kuat di dalam bab ini dan yang paling jelas. Ya, seputar apa? Seputar bab Nabi menyemir rambut. Karena riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya menjelaskan bahwa Nabi itu tidak sampai menyemir rambut. Ya, nah. Karena di sini ada khilaf, ya, di kalangan para ulama. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya ikhwati wa akhwati fillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Rimsah, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putranya yang masih kecil. Disebut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang tua ketika dia hadir di masjid atau di majelis ilmu,
dianjurkan membawa anaknya yang masih kecil. Ya. Mengapa? Karena anak yang masih kecil itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniru sesuatu dan mengingat sesuatu. Maka ketika dia terbiasa dengan apa yang dia lihat itu adalah perkara yang baik dari kebaikan, maka akan dia ingat selalu, dan itu fitrahnya anak. Subhanallah. Ini diantara faedah yang penting bagi kita orang tua atau calon orang tua. Tentu anak-anak yang kita bawa, kita kondisikan keadaannya, jangan sampai dia membuat gaduh jamaah, ya, atau mengganggu orang sedang beribadah. Ini tanggung jawab juga, nggak boleh bermudah-mudahan sampai mengganggu orang lain beribadah. Ini juga menyelisih adab-adab di dalam masjid. Tapi secara umum, ya, ini kebiasaan para salaf. Anak-anak kecil yang dia bisa tenang duduk, maka lebih baik dia diikut sertakan duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Ada sebuah kisah yang indah disebutkan oleh Imam As-Suyuti, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya duduk, ya, di sisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika umurku masih 5 tahun. Subhanallah. Imam As-Suyuti mengambil ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kisah-kisah seperti ini banyak di kalangan para sahabat, ya. Misalnya Ibnu Abbas, ya, belum cukup umurnya 10 tahun selalu menyertai Rasulullah. Abdullah ibnu Umar, ya, beliau hijrah ke Madinah baru umurnya 11 tahun. Ketika di umur itu beliau selalu menyertai Rasulullah, hingga beliau karena saking seringnya duduk mulazamah di sisi Rasulullah, beliau paling banyak setelah Abu Hurairah menghafal hadis dari Rasulullah. Berapa beliau menghafal hadis dari Rasulullah? 2630 hadis. Abdullah bin Umar bahkan saking terpatri di dalam memorinya, ingatan beliau, dan ini fitrah, ya, seorang anak, ya, kejujuran, keberanian, kecerdasan Rasulullah itu benar-benar tampak pada diri beliau, sebagaimana Abdullah bin Abbas, sampai keberaniannya ditiru oleh Abdullah bin Umar. Ketika beliau berumur 13 tahun, di tahun kedua Hijriyah, terjadinya perang pertama setelah hijrah. Perang apa, ya ikhwah? Perang Badar. Beliau meminta ayahnya Umar bin Khattab agar memaksa Rasulullah dia diikut sertakan dalam barisan pasukan perang. Subhanallah, masih 13 tahun. Ini subhanallah, ya. Pendidikan di saat kecil itu membentuk, ya, karakter lebih besar peluangnya daripada kalau dia sudah usianya remaja atau setelahnya. Tapi Rasulullah SAW menolaknya karena masih kecil. Barulah beliau ikut perang kapan? Di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriyah. Ya, di tahun ke-8 Hijriyah. Nah, dan beliau ikut perang Yarmuk dan seterusnya. Dan juga ada riwayat disebut oleh Imam Az-Zahabi. Ini pentingnya kita mengenang, ya, melihat kehidupan para salaf, agar kita ini para penuntut ilmu memiliki ihtimam yang besar kepada ilmu. Kalau tidak kita, anak kita nanti, ya. Kalau mungkin masa lalu kita buruk, kita berdoa kepada Allah, dari nasab saya setelahnya saya akan perbaiki nasab ini. Harus seperti itu seseorang ketika dia menuntut ilmu. Punya ihtimam, perhatian yang besar, dan punya himmah, tekad yang kuat untuk memperbaiki agama, dirinya, dan keluarganya. Dikisahkan di dalam Asyar Al-A'lam An-Nubala lil Imam Az-Zahabi, kisah yang masyhur, ya, yaitu kisah Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar
Beliau tinggal di Syam. Ya, di Syam. Orang tuanya menjual rumahnya dan kebunnya senilai 20 dinar. Untuk apa? Memberangkatkan Hisham untuk haji ke Tanah Suci. Dan setelah itu ayahnya berpesan, ini masih belasan. Disebut dalam riwayat umurnya baru 12. Dalam riwayat yang lain dia masih kecil tapi sudah balik. Yang jelas dia masih kecil. Kana sibyan, masih kecil sekali. Dia ikut rombongan kafilah dagang, kemudian haji. Setelah haji diperintah oleh ayahnya, kamu enggak boleh pulang sebelum kamu menimba ilmu kepada Imam Malik. Imam Malik. Dia masih kecil, Hisham ibnu Ammar. Di zaman itu hidup ulama-ulama besar. Ini masa siapa ini? Imam Malik. Masa siapa ya ikhwah? Tabi'ut tabi'in. Ya. Imam Malik di Madinah. Sa'id Al-Laits ibn Sa'id Al-Misri di Mesir. Al-Auza'i di Syam. Sufyan Al-Thawri di Irak. Ya, ini zaman yang banyak tersebar ulama. Maka ketika itu dia datang ke Madinah. Sebagaimana disebutkan, Imam Malik itu orang yang dikenal haibahnya, wibawanya. Sampai-sampai Imam Syafi'i ketika duduk di majelisnya tidak berani membuka lembar demi lembar bukunya. Takut-takut kalau diketahui oleh Imam Malik. Inilah adab. Adab seorang penuntut ilmu. Karena begitu besarnya haibah seorang Imam Malik, ketika dia hendak datang, diperintah oleh Imam Malik, kalau tetap engkau ingin belajar, maka duduklah di majelis atau halaqah murid-muridku. Artinya murid-murid yang seniornya. Tapi Hisham, dia memaksa. Saya diperintah ayahku dan ayahku sudah menjual rumahnya dan kebunnya, dan aku tidak boleh pulang wahai imam sebelum aku mendapatkan hadis darimu. Maka kemudian dia tetap dilarang karena kamu masih kecil dan belum layak untuk membebani sesuatu yang berat, yaitu menghafal hadis dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah. Akhirnya dia duduk di sisi muridnya, murid seniornya. Akhirnya dia minta juga sambil merengek-rengek menangis. Akhirnya dilaporkan oleh murid seniornya, dan Imam Malik memerintahkan muridnya untuk memukulnya 15 kali pukulan. Subhanallah. Ini tentu bukan pukulan yang menyakiti ya, sebagai bentuk takzir agar dia memiliki adab. Gurunya perintahkan demikian, harusnya ditaati. Tapi di sisi yang lain dia punya semangat besar. Dan dia mengingat pesan orang tuanya, enggak boleh pulang sebelum dia menimba ilmu langsung kepada Imam Malik. Ketika dia memaksa pun tidak dapat, akhirnya dia dipukul. Ketika dia dipukul, dia menangis. Kemudian Imam Malik menghampirinya. Ini disebut dalam As-Siyar ya, oleh Imam Al-Zahabi. Kisahnya marfu. Ya, thiqah, terpercaya sanad-sanadnya. Akhirnya dia menangis. Kemudian Imam Malik berkata, "Wa ma yubkika?" Apa yang membuat menangis? Wahai Hisham. Maka Hisham berkata, "Ya Imam, ayahku telah menjual rumahnya dan kebunnya, memerintahkanku untuk menimba ilmu darimu, dan engkau justru menghukumku. Maka aku bersumpah demi Allah, wahai Imam, ketika aku menghadap Allah, aku akan katakan, aku akan meminta hujah kepada Allah bahwasanya Malik tidak mau mengajariku hadis." Dia minta kafarahnya. Akhirnya Imam Malik terdiam, seorang imam ahli ilmu. Oh, ternyata ini anak masih kecil usianya tapi akalnya sudah besar. Lantas apa kafarahnya? Agar Allah mengampuni dosaku karena aku memerintahkan muridku memukulmu. Masya Allah. Akhirnya Hisham berkata, "Likulli darbatin hadis." Satu pukulan satu hadis. Masya Allah. Jadi berapa dapat dia hadis? 15 hadis. Bahkan dia kemudian berkata, "Apakah ini cukup?" "Tidak cukup wahai imam, pukul aku lagi."
Setiap satu pukulan engkau wajib memberiku satu hadis. Hisham ibnu Ammar itu masih kecil usianya. Maka di sini ada faedah besar. Kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu, terlebih-lebih kalau usia kita mungkin bukan usia emas dalam menuntut ilmu, maka kita berusaha, bercita-cita, kalau kita punya ponaan, punya karib kerabat, nasihati orang tuanya, saudara kita, mumpung dia masih kecil, bawa dia ke tempat-tempat yang bisa diajarkan kepadanya. Pertama, menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, karena di saat itu adalah masa-masa yang terbaik baginya untuk menghafal, untuk mengingat. Beda kalau kita sudah berumur. Dan masukkan dia ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya dia diajari tentang prinsip-prinsip tauhid, akidah yang lurus, menghafal matan, mempelajari bahasa Arab, dan seterusnya. Dan tentu kalau kita berkeluarga, berumah tangga, kita punya cita-cita besar. Umur sekian dia harus hafal Al-Quran, umur sekian dia sudah hafal sekian hadis, umur sekian dia sudah harus hafal matan, kitab-kitab dasar, umur sekian dia sudah bisa menguasai nahwu saraf, umur sekian dia harus berangkat rihlah menuntut ilmu. Kalau tidak bisa ke Madinah, tidak bisa ke Makkah, ke negeri Yaman, atau di sisi para ulama. Seperti itu tekad orang tua di dalam bagaimana mencita-citakan anaknya agar dia menjadi tabungan berharga bagi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka ini faedah yang penting bagi kita. Di antara faedah dari hadis pada malam hari ini, agar seorang murid itu memiliki adab kepada gurunya. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini di dalam Fathul Bari, Sahihu ala Sahih Al-Bukhari. Apa faedahnya? Apa kaitannya dengan hadis ini? Ketika Abu Rimthah Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi membawakan putranya di sisi Rasulullah supaya dia diajari adab. Sebagaimana ini cita-cita besar Rifa'ah ibnu Yathribi, melihat bagaimana keilmuan, ketawaduan, kesungguhan, kejujuran, pengorbanan sahabat-sahabat muda seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan juga Umar ibnu Salamah. Ketika Nabi meninggal umurnya baru 7 tahun, tapi subhanallah, dia menjadi sahabat terbaik di masanya. Ketika sahabat-sahabat yang lain sudah pada udur usianya, dia masih muda, dia ikut mengangkat senjata dalam perang Nahrawan bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi meninggal umurnya baru 7 tahun. Dan termasuk sahabat yang banyak menghafal hadis. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari beliau adalah hadis tentang apa? Adab makan minum. Nabi berucap kepadanya, dielus kepalanya, "Ya ghulam, samillaha kul biyaminika wa kul mimma yalik." Bukhari Muslim. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah makanan yang terdekat. Jangan semuanya diambil. Maka Abu Rifa'ah ini menginginkan anaknya seperti itu, Abu Rimthah, supaya apa? Dia diajari adab. Karena melihat orang yang paling beradab di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi orang yang paling agung, paling mulia adabnya, akhlaknya melebihi kemuliaan adab dan akhlak Rasulullah. Maka Aisyah berkata, wa khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Nabi adalah manusia yang paling mulia, paling utama akhlaknya. Maka ini kesempatan besar yang akan didapat oleh Abu Rimthah supaya dia bawakan anaknya. Dan ini faidah agar kita beradab kepada seorang alim. Oleh karenanya para ulama sangat perhatian dalam masalah adab. Sekarang mengapa banyak
terjadi perselisihan, terjadi fitnah, ya, mudah sekali tahdzir. Salah satunya permasalahannya setelah rusaknya niat, tidak dibekalinya dengan ilmu-ilmu dasar, ya, belajar tidak melalui uslub proses yang baik, diantaranya karena buruknya adab. Buruknya adab. Oleh karenanya para ulama itu sangat memperhatikan adab. Saya bacakan beberapa athar dari para ulama pentingnya kita mempelajari adab. Di antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab As-Siyar, Abdullah bin Mubarak beliau berucap, dan beliau hidup semasa dengan Imam Malik. Beliau berkata, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-hadith 20. Kami mempelajari adab itu 30 tahun lamanya. Ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-hadith 20. Subhanallah. Kami mempelajari adab 30 tahun lamanya, baru setelah itu kami mempelajari hadis selama 20 tahun. Subhanallah. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Malik, beliau berkata, Imam Darul Hijrah, beliau berkata, ta'allam al-adab qabla ta'allam al-ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Subhanallah. Ini para salaf. Ya, kalau kita faham bagaimana metode belajar yang baik dan benar, maka ikutilah bagaimana para salaf di dalam menuntut ilmu. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ya, tabi'in kibar, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau berucap, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna qabla an yata'allamu al-ilma. Mereka, beliau hidup di generasi tabi'in. Tentu yang dia maksud siapa? Orang yang hidup semasa dan yang sebelumnya. Mereka para salaf terlebih dahulu, ya, mempelajari al-had, yaitu tentang sopan santun, kelemah lembutan. Ini adab semuanya sebelum mempelajari ilmu. Maka ini juga faedah bagi kita para penuntut ilmu ketika kita mendapati, ya, anak-anak muda yang baru hijrah, baru belajar, tapi sibuknya fitnah, sibuknya mencari kesalahan gurunya, sampai-sampai kita mendapati mengangkat kalam yang tidak pantas bahkan kepada ulama. Padahal Fudail bin Iyad berkata apa? Luhumul ulama masmumah. Daging-dagingnya para ulama itu beracun untuk dibicarakan. Tapi ada di masa kita ini yang baru pemula dalam menuntut ilmu, tapi dia sudah mentahdir ulama. Ini salah satunya penyebabnya kurangnya adab. Setelah rusaknya keikhlasan di dalam belajar. Bahkan ulama adalah orang yang dia menimba ilmu darinya. Subhanallah. Maka hati-hati ketika mendapati seseorang yang lisannya itu mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas sesama saudaranya ahlu sunnah wal jamaah, sesama saudaranya ahlu sunnah wal jamaah. Bukan berarti kita orang-orang yang anti terhadap tahdzir, tidak. Terhadap tahdzir itu bahagian daripada syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini ibadah yang agung, maka harus dibangun di atas keikhlasan. Harus dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu. Bukan semata-mata karena hawa nafsu, ya karena ikut-ikutan,
dan semacamnya. Ini di antara faidah di malam hari ini yang dapat kita sampaikan dari hadis yang ke-33 dari bab ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana kita memohon kepadanya jalla jalaluh akhlak yang mulia, adab yang tinggi ketika kita menuntut ilmu. Dan disebut oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, orang yang hidup semasa dengan Imam Ahmad, Abdurrahman Ibnu Mahdi, minas sunnati ayyukiru al-muta'allim al-alim. Di antara bahagian dari sunnah adalah seorang yang belajar memuliakan orang yang berilmu. Ini penting, ya, perkara dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang dimudahkan memahami ilmu, yaitu diantaranya dia menjaga adab kepada gurunya. Maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, seseorang yang baik adabnya ketika belajar, saya mendapati baik pemahamannya. Sebaliknya, ketika saya dapati buruknya ketika dia belajar adab kepada gurunya, maka buruk pula pemahamannya. Ini nasihat bagi kita para pemuda, para penuntut ilmu pemula, ya. Di antara kurangnya adab, dia tidak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan mengamalkan ilmu, tidak sibuk dengan mendakwahkan, menyebarkan ilmu, tapi dia sibuk dengan perkara fitnah. Akhirnya dia dilalaikan, dipalingkan dari keutamaan majelis ilmu. Antum bisa buktikan orang-orang yang sibuk dengan fitnah, dia dipalingkan dari belajar ilmu dengan ta'silnya. Dia nggak paham, ya, apa pembatal-pembatal keislaman. Dia nggak ngerti kaidah-kaidah usul. Tapi dia sibuk hari-harinya apa? Fitnah. Tahdir fulan wa allan, menyebarkan. Dan ini yang menyebabkan fitnah tidak semakin redup, tetapi semakin besar. Karena apa? Tampilnya al-asaghir, orang-orang kecil. Ini yang menyebabkan fitnah itu semakin besar. Maka ketika fitnah datang, biarlah orang-orang tua itu yang bercakap, itu yang memperbaiki. Kita yang kecil-kecil ini sibuk saja belajar. Nah, orang yang dia sibuk fitnah, menunjukkan sedikitnya adab, maka dia dipalingkan dari banyak kebaikan, termasuk kata ulama, kebaikan kepada keluarganya. Dan ini terbukti. Orang yang sibuk fitnah, dadanya sesak, diliputi dengan amarah, ibadah pun terganggu, salat pun enggak khusyuk, bahkan mengurus rumah tangga pun sudah berkurang. Karena apa? Dia menyikapi saudaranya, bahkan berjumpa saja enggak mau menegur dan menjawab atau bersalaman. Ini akibat dari salahnya dia dalam memahami, ya, sesuatu di dalam agama ini dan sedikitnya adab. Dan kebanyakan orang-orang yang sibuk fitnah, dia senang menjatuhkan kehormatan saudaranya, dan dia tidak mau jujur, insaf, bersikap adil untuk tabayun, mengklarifikasi berita ini. Yang penting berita ini menguntungkan dirinya dan menjatuhkan orang yang dianggap lawannya, dia sebar. Ini diantara bahaya orang yang sibuk dengan fitnah. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dari cara belajar yang salah ini, sehingga menyebabkan salahnya kita ketika kita tidak diberi kefahaman yang baik terhadap apa yang kita pelajari. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wasyahawat. Kita berlindung kepada Allah dari kemungkaran akhlak dan amalan kita dan memperturutkan syahwat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.